Alhamdulillah, Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, Al-Malikil Qudusis Salam, Alladzi a'tana minal fadli wal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Alladzi awdaha al-ahkam wa bayyana al-halala wal haram. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalu mursalin wa akmalu imam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil a'lam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Ibadah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di siang Jumat ini, dengan kesehatan, dengan kesempatan dan juga dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita bisa kumpul kembali untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan juga kita mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan petuah-petuah agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada ungkapan dalam bahasa kita, bahasa sehari-hari yang berbunyi cinta itu buta. Di dalam bahasa Arab ada mirip saudara-saudara, yaitu yang berbunyi hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Artinya cinta kamu kepada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Saudara, dalam khutbah ini saya tidak berbicara tentang cinta terhadap lawan jenis, tapi yang saya bicarakan dalam khutbah ini yaitu cinta kepada harta. Saudara, semua manusia ya, memang Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak bahwa manusia itu memang punya yaitu kecintaan terhadap harta, siapapun dia ya. Sampai-sampai semua orang lah ya, termasuk orang yang tidak waras pun masih senang dengan duit, saudara-saudara ya. Itulah manusia ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal itu di dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Artinya dibuat indah pada manusia kecintaan terhadap perempuan, kecintaan terhadap anak, dan kecintaan terhadap harta yang banyak. Jadi demikianlah ya, tabiat manusia senang kepada harta. Itu hal yang wajar saudara-saudara ya. Karena memang harta ini kita butuhkan untuk kehidupan kita, lebih-lebih untuk kebutuhan sehari-hari. Ada yang buruk, yaitu bila mana seseorang mencintai harta berlebihan. Dikhawatirkan kalau dia mencintai harta berlebihan membuat dia jadi yaitu buta. Maksudnya buta terhadap mana yang halal dan yang haram. Dia buta terhadap mana yang baik, mana yang buruk. Yang penting harta. Ini saudara-saudara, jeleknya orang sangat mencintai harta membuat dia buta. Bahkan bukan buta saja, tuli saudara-saudara ya. Tidak mau mendengar masukan-masukan, tidak mau mendengar nasihat-nasihat agama ya. Agama mengatakan
Ini masalah haram, dia nggak peduli. Karena begitu cintanya kepada harta. Saudara, ada firman Allah yang berbunyi, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Artinya kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu kebanyakan mencintai harta berlebihan. Sehingga ketika dia berlebihan mencintai harta, dia nggak pandai memilih, nggak pandai memilah mana yang haram, mana yang halal. Padahal saudara-saudara, orang Islam wajib terikat dengan peraturan agama. Kalau dia sudah menyatakan sebagai seorang muslim atau muslimah, dia wajib mengikuti aturan-aturan agama. Nah, aturan agama mengharamkan harta yang haram. Nah, ini nggak bisa dibahas dalam isi khutbah. Biasanya dibahas dalam pengajian-pengajian. Ini hanya globalnya saja, saudara-saudara. Bahwa harta yang haram tidak boleh tidak, mesti dijauhkan. Kalau tidak, maka justru nanti akan jadi bumerang. Akan menyusahkan diri kita sendiri di akhirat. Apalagi kita susah payah mencari harta. Yang halal kita ambil, yang haram kita ambil. Padahal waktu kita meninggal kita nggak bawa. Ini kan celaka, saudara-saudara. Kita sendiri hanya mengambil sedikit. Berapa sih kebutuhan manusia? Ya, apakah manusia memakai pakaian berlapis-lapis? Apakah manusia makan nasi berbakul-bakul? Apakah manusia mempunyai rumah dan mendiaminya beberapa rumah? Tidak mungkin. Manusia kebutuhannya sedikit, tapi gara-gara ada nafsu serakah, dia akan mengambil sebanyak-banyaknya dan sebanyak-banyaknya. Dan tak pernah berhenti. Berhentinya kalau sudah meninggal dunia. Ini yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab. Seandainya manusia punya satu lembah emas. Satu lembah ini ukuran luas. Anggaplah manusia punya satu lembah emas, bukan satu gudang, lebih dari satu gudang. Apa yang terjadi? Ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Dia ingin punya dua lembah emas. Walay yamla'a jawfahu illa turab. Dia tidak akan berhenti kecuali kalau sudah masuk ke mulutnya, yaitu tanah dan debu. Kalau sudah meninggal baru berhenti. Saudara, agama enggak pernah melarang kita berusaha mencari rezeki. Enggak pernah melarang ya. Yang dilarang itu bagaimana cara mencarinya. Kalau yang haram mesti dijauhkan. Kalau yang halal silakan tempuh, silakan ambil. Apalagi kita tahu saudara-saudara ya, untuk perkembangan Islam ini kan perlu uang. Jihad itu bukan hanya jihad berperang, tapi jihad itu kita mengeluarkan uang. Kita punya harta banyak, kita keluarkan demi membela agama. Itu yang bagus dan keren. Jadi agama nggak pernah melarang seseorang jadi konglomerat, silahkan. Tapi ingat, harta kamu itu ada kewajibannya. Dan ingat pula bahwa kita ini yang punya harta pasti hanya mengambil sedikit dari harta yang kita miliki. Ada saudara-saudara ungkapan dan hadis serta sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam. Kata Nabi, manusia berkata, mali, mali. Ini harta saya, itu harta saya. Kemudian Nabi balikin, fahal min malihi illa ma akalta fa'abnaita. Bukankah yang dikatakan harta seseorang yang ia makan sampai habis? Itu hartanya, itu nggak ada yang ambil lagi. Ya, kita punya uang, kita beli sesuatu, kita makan, itu harta kita, saudara-saudara. Yang kedua, aula bista fa ablaita, atau yang kamu pakai sehingga jadi lapuk itu pakaian. Itu harta kita, nggak ada yang mau ambil pakaian tupuk, saudara-saudara. Dan yang ketiga, auta sodakta fa amdoita, atau kamu sedekahkan, itulah yang abadi. Selain itu bukan harta kita, kita hanya ngurusin
Ntar kita meninggal, kita tinggalkan semua. Yang jadi milik kita hanya beberapa yang kita makan, yang kita pakai sampai lapuk, dan yang kita sedekahkan. Itulah saudara-saudara harta kita. Sehingga Nabi nyatakan di dalam hadis, fa inna ma lahu ma qaddama. Sesungguhnya harta seseorang yang ia telah keluarkan. Adapun yang berbentuk kontrakan, berbentuk mobil, rumah yang mewah, bukan harta kita. Kita hanya ngurusin, itu harta ahli waris. Jadi kalau begitu saudara-saudara perlu dipikirkan. Dipikirkan buat diri sendiri. Ya. Karena kalau kita meninggal, pasti dan Anda sudah lihat, banyak orang dan semuanya kalau yang meninggal enggak membawa harta. Yang dibawa adalah amalnya. Jangan bawa amal yang buruk, bawalah amal yang baik seperti sedekah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Memang ujian dari umat Nabi ini terhadap harta. Ujian terhadap perempuan ya bisa terjadi. Ujian terhadap harta ini yang paling tinggi. Saudara, berapa banyak orang demi harta berbuat yang dilarang oleh agama. Demi harta dia mencuri, demi harta dia merampok, demi harta dia membunuh, demi harta perempuan pun mau berzina. Demi harta. Maka Nabi bersabda di dalam hadisnya, inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat ada cobaannya. Wa fitnatu ummati al-mal. Cobaan umatku adalah harta. Maka kita saksikan sendiri itu. Dunia saudara-saudara pada umat Nabi Muhammad begitu hebat. Kemajuan teknologi begitu mengagumkan. Sehingga orang saudara-saudara ingin memiliki ini, ingin memiliki itu. Kendaraan begitu macam-macam, membuat tergiur manusia. Rumah, apapun saudara-saudara, pada umat Nabi kemajuan zaman. Membuat orang silau, membuat orang gelap mata, bahkan membuat orang buta dan tuli. Akibatnya dia akan mengambil dengan cara apapun demi tercapai keinginannya. Tapi kita orang Islam gak boleh demikian. Kita terikat dengan agama yang kita cintai. Ini agama paling mahal saudara-saudara. Yang kita miliki yang paling mahal tidak lain adalah agama, bukan harta, bukan jabatan, bukan apa-apa. Maka dari itu rawatlah agama ini dengan cara laksanakan perintah dan tinggalkan larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita bisa menjauhkan yang haram dan bisa menempuh yang halal. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.